Kita akan masuk ke sesi 3, Kampus Merdeka, Pendidikan Anti Penyalahgunaan Nafza. Moderator di sesi kali ini adalah Pak Daniel Hutapea. Ada di sana Pak Daniel? Halo guys, ada guys. Oke, saya serahkan sesi ini kepada Daniel ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Wina dan Oci. Halo teman-teman Ukridian, masih ingat kalian Ukridiannya apa? Halo? Rising Star ya? Oke, semoga teman-teman selalu ingat nanti juga pas saat lulus kuliah ya dari Ukrida. Sekedar info, kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman dan kalian sudah tepat memilih kampus, yaitu Ukrida, di mana kita pernah dianugerahkan kampus bebas narkoba. Halo teman-teman, teman-teman pernah lihat acara patroli atau 86 di Net TV ataupun Indosiar? Nah, kita coba langsung ya di Ukrida ya, secara live melalui Ukrida TV. Baiklah teman-teman, tidak berlama-lama, kita sambut dan kita panggil narasumber kita langsung dari Mabes Polri, Bapak Kabid Pol Dr. Heri Wijatmoko. Baik Bapak, akan persilakan. Tepuk tangannya dong teman-teman. Oke. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan, ini saya bilang rekan-rekan mahasiswa, adik-adik saya juga yang saya hormati, Bapak Dekan, ini senior saya, guru saya, orang tua saya, Bapak Dr. Anton Kahtelani, MSI DFM. Kebetulan satu alumni dengan saya, beliaunya di Greenwich University, di Groningen University. Kebetulan hari ini saya punya kesempatan untuk memperkenalkan diri dan ini ada tim saya, Dr. Paula Lehawa ini. Nah, nanti bisa meneruskan. Ini ada AKP Andis, ini kebetulan mantan Kasat Res Narkoba. Nah, jadi narasumbernya nanti akan sangat kompeten dengan di bidangnya. Kebetulan saya adalah dokter forensik. Saya adalah temannya Dr. Jai, nanti kalau kuliah forensik. Saya kebetulan baru aja mutasi dari Polda Aceh. Ya, kalau kita bicara mengenai narkoba, kalau namanya Aceh itu sebetulnya bukan menjadi suatu kebanggaan kalau kita banyak ladang ganja, tapi memang disitulah sejarahnya. Tapi kita tidak bicara masalah itu, tapi kita nanti akan bicara masalah dampak dari narkoba tersebut. Kalau adik-adik rekan-rekan itu bisa memahami bahwa sekarang ini narkoba ini sudah di depan mata kita, di samping kanan kiri kita, dan strateginya para bandar itu mereka akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan pasar. Ya, caranya dengan apa? Makanya dia akan melebarkan sayapnya. Makanya dengan adanya pembekalan mengenai dampak narkoba, kemudian aspek mediko-legal, kemudian aspek hukumnya, diharapkan nanti adik-adik punya benteng yang kuat. Benteng yang kuat untuk membentengi kita supaya kita tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Karena memang narkoba ini ada dua efek yang bermata dua. Yang pertama adalah efek kalau di medis itu ada gunanya tetap ada, tetapi kalau disalahgunakan menjadi efek negatif yang akan berujung kematian dan pemidanaan. Saya tidak akan berpanjang lebar, jadi tolong nanti adik-adik ini tolong dipahami benar bagaimana strategi kita untuk menangkal narkoba ini. Kalau di sisi medis nanti di bidang kedokteran itu kita akan sangat keseharian kita akan nanti berkutat dengan terapi medis, tetapi di dalam keseharian kita nanti akan berkutat dengan dampak-dampak narkoba di sekitar kita, bagaimana kita harus menangkalnya, di mana kita harus membentengi keluarga kita, baik diri kita, keluarga kita maupun lingkungan kita, dengan adanya deklarasi bahwa kampus Ukrida ini adalah kampus yang bebas narkoba, ini menjadi suatu benteng awal di lingkungan kampus. Diharapkan nanti adik-adik, teman-teman sekalian juga membentengi keluarga dan lingkungan di dalam keluarganya
untuk bisa menangkal dampak negatif dari narkoba. Saya kira itu aja, akan diteruskan oleh Dr. Paula Lihawa dan Pak Andi sini. Silakan dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ngomongnya adik-adik ya. Adik-adik, mudah-mudahan ada yang ikhlas saya panggil adik. Bisa dengar suara saya enggak? Lambaikan tangan ke kamera kalau bisa. Oke, ya, good. Saya coba share screen ya. Mana nih? Ini ya? So sorry. Kendala, maklumlah saya agak-agak gaptek. Di mana? Saya udah buka. PowerPoint-nya mana? PowerPoint-nya ada. Ya. So sorry. Oke, ya. Semua bisa melihat kan? Terima kasih banyak. Saya mau mengucapkan selamat datang kepada adik-adik semua, anak-anakku tersayang, yang akhirnya bisa jadi mahasiswa, ya kan? Sudah lepas SMA, sekarang sudah kuliah, sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dari usia sudah di atas 18 tahun, berarti sudah secara hukum bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan tindakannya. Nah, hari ini kita sharing ya, saya nggak lagi mengajari, kita sharing aja tentang apa sih kampus bebas narkoba, apa sih narkoba itu, ya kan? Oke, ini sekilas squad Dokpol. Jadi Dokpol itu bidang kedokteran kepolisian, salah satu bidang di Pusdokes Polri, yang urusannya antara lain adalah mengurusi narkoba. Apa itu narkoba, bagaimana cara mendapatinya, dengan screening test, kemudian bagaimana kita menangani rehabilitasinya, itu yang kita lakukan di Dokpol. Ini lambat ya? Oke, nggak masalah. Ini kampus Ukrida. Nama saya adalah Dr. Paula Lihawa, Master of Forensic Science. Saya Kasubit Narkoba di Bitdokpol Pusdokes Polri. Di samping kiri saya AKP Andis Ansori, Sarjana Farmasi, Sarjana Ilmu Kepolisian. Beliau sudah berapa kali jadi Kasat Narkoba. Jadi kalau soal narkoba, 3 kali Kasat Narkoba. Jadi kalau soal narkoba sudah hatam lah beliau. Oke. Lambat ya? Oke, ya. Ini pengantar-pengantar. Nah. Yang dari mana? Ini. Oh, oke. Gapnya. Minta maaf, gapnya lumayan. Narkoba. Kenapa sih kita harus peduli terhadap narkoba? Masalahnya adalah kalian generasi muda. 5-10 tahun kemudian, kalianlah yang nanti mungkin akan duduk di sini. Dr. Anton sebagai dekan, rektor juga. Nah, kalau misalnya pada saat itu, saat sekarang ini kalian sudah terjerat dengan narkoba, maka yang terjadi adalah di depan ke 5 tahun ke depan Anda itu akan terjerat dengan narkoba dan masa depan akan suram. Sementara sekarang Indonesia sudah berada pada status darurat narkoba. Kondisi ini berdasarkan berbagai data dan fakta. Indonesia itu ada di perlintasan narkoba di Asia Tenggara. Belum lagi narkoba yang dari dataran Eropa ke Asia dan ke Australia. Pasti melewati Indonesia. Indonesia punya panjang sekali garis pantai yang tidak semua dapat kita sebagai petugas keamanan awasi.
Ya, itu yang mengakibatkan banyak narkoba yang beredar di masyarakat. Ini Indonesia darurat narkoba yang sekarang. Prevalensinya, nanti para calon dokter tahu dong apa prevalensi, sudah sampai 2,2% atau 4,2 juta orang. Itu banyak. Kemudian setiap hari ada 40 orang yang meninggal akibat OD. Belum lagi sekarang penegak hukum begitu ketangkap sukanya langsung dipenjarakan. Sementara ada yang namanya rehabilitasi. Kan tidak selamanya dong orang punya masa lalu, ya kan? Kita harus punya masa depan. Nah, dari situ kemudian akses untuk rehabilitasi terhadap pengguna narkoba belum maksimal. Karena pertama, penggunanya nggak tahu mau kemana. Terus kedua, malu, keluarganya nggak mau tahu. Ya, udah tahu pecandu narkoba, malah diasingkan. Kemudian yang terakhir, belum yang terakhir sih, masih banyak, tapi Indonesia ini tidak ada wilayahnya yang bebas dari narkoba. Sampai di pelosok-pelosok pun ada. Belum lagi kerugian ekonomi, banyak pemimpin-pemimpin yang terjerat narkoba yang bisa mengakibatkan mundurnya suatu usaha. Yang paling mengejutkan adalah 75% dari jaringan ini dikuasai oleh lapas. Jadi di lapas itu universitas baru lagi nih buat para pecandu dan para pengedar. Itu sudah bukan rahasia umum lagi. Kemudian ya itu tadi yang saya singgung, sistem pengawasan terhadap jalur masuk yang agak susah diawasi, terutama jalur laut. Variasi modus-modus para pecandu dan para pengedar juga sekarang sudah banyak yang lebih canggih dari yang bisa kita pikirkan. Kemudian para pengambil kebijakan juga moralnya belum sepenuhnya aman dan amin dibawa. Karena ya namanya bisnis narkotika ini lumayan. Ngomongnya nggak ngomong ratus ribu, ngomongnya tuh juta dan miliar. Ya. Nah, kenapa narkoba jadi sebegitu beratnya? Karena pada dasarnya narkoba itu semuanya berpengaruh pada otak. Yang diincar adalah otak dan susunan saraf. Makanya yang lebih dulu down adalah otak, yang lebih dulu rusak adalah otak. Nanti kita lihat bagaimana dampaknya pada aspek medis. Nah, ini aspek kesehatannya, aspek medisnya. Halo? Nah, narkoba itu apa? Narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Itu ada pasalnya. Kalau narkotika itu pasal Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Yang per definisi adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, ya kan, yang diserang otak, hilangnya rasa sampai mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, tapi menimbulkan ketergantungan. Yang bahayanya itu, ya. Ini penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang 35 tadi. Ada golongan 1. Golongan 1 itu pure hanya digunakan untuk penelitian. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang lain kecuali penelitian. Kalau golongan 2 itu digunakan dalam pengobatan tapi hanya pada kasus-kasus berat. Biasanya tuh kayak morfin. Kita pakai untuk kasus-kasus penderita kanker stadium terminal yang sangat nyeri, tidak ada lagi obat anti nyeri yang bisa dipakai, pakai morfin. Bisa menyebabkan ketergantungan dan kalau digunakan di luar pengobatan itu sanksinya sampai 2 tahun. Nah, golongan 3 itu digunakan untuk pengobatan. Bisa menyebabkan ketergantungan juga karena memang dasarnya sudah seperti itu. Jika digunakan di luar dari resep dokter, di luar dari pengobatan, disanksi pidana 1 tahun. Kalau jenis-jenis narkotika berdasarkan asal itu ada yang alami. Alami itu diambil dari tumbuh-tumbuhan, alam.
misalnya ganja. Kemudian semisintetis itu diambil dari alami, kemudian diolah dalam pengolahannya ditambahkan berbagai zat kimia, itu heroin dan kokain. Nah, kalau yang sintetis benar-benar itu keluarnya dari lab, itu sabu dan ekstasi, gitu ya. Nih jenis-jenis narkoba yang bekerja pada susunan saraf pusat, kokain, sabu, ekstasi, kopi, rokok. Sebetulnya saya nggak pengen ngomong kopi sih, karena saya kopi addict. Tapi kopi itu termasuk dalam zat adiktif, memicu ketergantungan. Terus terang sebagai pecandu, saya nggak bisa lepas dari kopi. Saya nggak minum kopi sehari, kepala saya pusing, sakit, dan saya bisa marah-marah seharian. Itu jeleknya kopi itu, badan jadi nagih, ya. Nah, kalau ini yang bekerja pada susunan saraf pusat yang menyebabkan depresan, menekan. Jadi ada yang memicu dan ada yang menekan. Kalau yang menekan ini heroin, morfin, kodein. Jadi kalau ada nyeri dia menekan, sampai kesadaran pun ditekan. Lama-lama kalau pemakaian ini jadi tidak sadar. Alkohol terutama, wah ini udah sering nih kita dengar alkohol. Nah, kalau ini yang menyebabkan halusinasi. Halusinasi ini yang berbahaya, sangat berbahaya. Apalagi kalau misalnya sekarang tambah digabung nih, sudah depresan dan halusinogen. Jadi minum ekstasi dengan alkohol, kebayang dong. Sudah jadi lambat, kemudian berhalusinasi. Yang bilangnya nggak ada buaya di pojokan sana, ada ternyata. Kenapa itu ada sapi, ngeliatin saya, sapi yang mana? Itu di pojokan, dia sudah berhalusinasi. Nah itu salah satunya ekstasi, ganja, jamur. Sekarang ini ada ya meme-meme kan yang di media sosial lagi on banget nih, happening. Efek jamur. Ada yang begitu minum jamur dia gelantungan di kaca. Ngapain lu gelantungan? Saya kan wiper. Itu halu tingkat tinggi. Karena ya mengkonsumsi jamur. Nah, kebayang dong kalau kita pakai ekstasi atau LSD. Yang paling sering LSD nih. Nah, ini menyalahgunakan narkoba atau menggunakan narkoba dan obat-obatan yang tidak pakai resep dokter, atau kalaupun pakai resep dokter tapi berlebih. Dokter bilangnya 3x1, kita minumnya 3x2 atau minumnya 1x3. Itu dapat merusak apa? Apa yang dirusak? Sejauh ini otak dan badan. Yang lebih dulu dirusak ya otak. Jadi tumpul perasaan, yang harusnya seneng jadi diem, yang harusnya bisa aktif jadi diem, atau justru kebalikan. Yang harusnya diem jadi malah lebih aktif, jadi hiperaktif. Karena dia minum stimulan. Nah, ini kira-kira nih gambaran otak yang menggunakan sabu dan tidak pernah menggunakan obat-obatan. Barangkali bukan tidak pernah, tapi dia menggunakan obat-obatan tapi sesuai dengan dosis dan takaran yang ada. Ini otak. Yang sebelah kiri tidak menggunakan obat-obatan, yang sebelah kanan sudah menggunakan sabu selama 4 tahun. Ini hasil CT scan. Jadi kayak spons kan ya, lobang, bolong. Otak nggak bolong aja sering nggak jalan, apalagi bolong, ya kan? Nggak bolong aja ditanyain suka halu, apalagi dia bolong. Nah, kalau ini yang menggunakan heroin on off itu pakai, terus seminggu enggak, terus minggu depannya lagi pakai 3 hari, terus sebulan enggak. Nah, ternyata ada juga dia dampaknya pada otak. Akhirnya karena otak sudah terganggu,
aktivitas jadi turun. Yang harusnya bisa bekerja dengan resik, bekerja dengan metode yang baik, jadi makin turun. Yang harusnya bisa berpikir dengan jernih, jadi halu. Nah, mahasiswa seperti itu, kapan selesainya? Tadi saya dengar ada yang mau minta 3,5 tahun selesai. 3,5 tahun kalau sudah pakai ini, ya seumur hidup juga nggak bakal lulus. Nah, ini gambaran CT scan otak. Yang sebelah kiri adalah otak yang tanpa diintervensi oleh obat-obatan. Yang sebelah kanan itu paling atas ada yang pemakaian heroin selama 20 tahun, kemudian sabu selama 2 tahun, dan ganja selama 12 tahun. Yang mana yang makin merusak? Sabu aja 2 tahun udah bolong kayak spons. Kebayang dong kalau ini sabu 20 tahun, ya kan? Sementara sabu lah yang paling banyak beredar. Ini dampak yang ditimbulkan oleh narkoba. Kenapa sih harus ngomongnya dampak kesehatan dan dampak ekonomi? Karena kalian tuh mahasiswa, 5, 10, 15 tahun ke depan kalianlah pimpinan di negeri ini. Kalau kita tidak ngomongin dampak kesehatan dan dampak ekonomi, kalian akan menganggap apapun yang kalian lakukan sekarang secara pribadi tidak akan berfaedah dan tidak akan berpengaruh pada negara. Itu aja dulu ya. Jadi dampak kesehatannya, karena pada dasarnya penggunaan obat-obatan ini tidak dilapisi dengan protokol kesehatan, kita pinjam bahasa COVID nih ya, protokol kesehatan sesuai resep dokter, sesuai dosis yang dianjurkan, sesuai cara pemakaian, itu bisa jadi transfer penyakit, ya, antara lain HIV, hepatitis. Kenapa? Karena ada narkotika yang dipakai memakai suntikan. Ya nggak ada dong yang sekali suntik pakai jarum sekali pakai kan. Bukan soal mehong, 10.000 mah nggak mehong, tapi yang diminta itu, yang dicari adalah sisa dari suntikan itu. Dari 10 orang pakai, yang orang ke-10 itu jackpotnya banyak karena selalu ada sisa pada ujung jarum. Dan itu transfer penyakit langsung juga ada sisa pada ujung jarum. Belum lagi sudah halu kan, sudah high, fly high sekali, pakai narkoba, apa aja dipakai, kemudian apa aja dilakukan, ya kan? Diajak tidur bareng, hayu. Udah gitu, dampak kesehatannya kita nggak tahu. Alhasil apa? HIV/AIDS mendekat, HIV/AIDS masuk. Lama-lama pakai. Nggak punya duit, ya udah jual badan dulu. Udah jual badan baru dapat narkoba. Lama-lama odeh mati. Ngomong sama saya tuh terakhir mati semuanya. Nah, dampak ekonomi apa? Narkoba tuh nggak murah. 10 biji kodein itu mahal. Belum lagi nyari dokter yang mau bikin resepnya. Ya kalau dokter mau bikin resepnya. Kalau enggak, bikin sendiri, beli sendiri, makin lama makin mahal, makin gelap pasarnya makin mahal. Sekali pakai nggak ada bunyi 300.000, bunyinya jutaan. Nah itu kalau misalnya kita pakai uang sekolah, duit SPP, semester berapa? Ukrida satu semester berapa? Nah, ekonomi fakultas ekonomi ya, 9 juta. 9 juta itu sekali pakai sabu, itu cuma untuk 3 kali pemakaian, 3 kali beli. Itu kalau di luar Jawa, ya. 3 kali beli. Itu. Nah, itu yang bagus. Selesailah SPP 6 bulan. Belum, itu cuma 3 kali pakai, 3 kali tegak, terus bulan depan nyari lagi. Nah, digali di mana nih 9 juta nih? Jual laptop, jual handphone. Udah kan? Udah jual handphone,
pakai lagi, jual handphone, jual laptop, pakai lagi, punya motor, jual motor, dikasih mobil, jual mobil, udah nggak ada lagi, coba nyolong, bapak ibu nggak ada di sini, di luar daerah, apa terakhir? Jual diri. Ya, makanya kenapa banyak prostitusi online, prostitusi menyebar termasuk di kalangan artis, yaitu sebagian karena terlibat narkoba. Kebayang dong kalau sudah bekerja ya udah duit dilaci, duit kantor dipakai itu. Korupsi. Apa kabar yang 5-10 tahun, 15 tahun ke depan pemimpin negara, pemimpin bangsa, calon-calon pemimpin masyarakat? Belum lagi dampak sosial. Tadi penyakit HIV, AIDS. Baru dengar HIV aja orang udah jauh. Sekarang ini orang masih menjauh karena COVID. Dulu kita menjauh karena, oh dia penyakit paru, dia HIV. Tahu nggak kalau COVID, kita udah terkena COVID itu sudah positif, sudah separuh vonis mati kalau kita nggak membentengi diri. Tapi kalau HIV AIDS, nggak ada yang pernah sadar kan? Sekarang kita lagi ketakutan COVID, kita lagi nggak ketakutan HIV AIDS. Padahal HIV AIDS itu masih besar. Sama mematikannya dengan COVID. Ini penderita HIV AIDS, mohon maaf, yang tidak nyaman dengan foto-foto ini, saya minta maaf, masih banyak foto yang lebih tidak nyaman lagi. Dampak sosial yang kedua adalah kekerasan. Karena menimbulkan efek pada susunan saraf, susunan otak, akhirnya jadi tidak bisa mengontrol kelakuan, mengontrol tingkah laku. Gampang berkelahi, apalagi berkelahi untuk memperoleh narkotika. Gitu. Nah, timbulnya geng-geng untuk mendapatkan narkotika. Ini yang paling berat sih kalau buat saya untuk dampak sosial narkotika adalah overdosis dan kematian. Bukan cuma satu yang kita dapati, banyak. Dulu zaman saya masih beberapa puluh abad yang lalu, ada artis yang meninggal karena overdosis. Namanya Alda Risma. Belum pada lahir ya, rata-rata tahun 2000-an. Nah, belum lagi dampak kriminalitas yang makin meningkat. Jadi jambret, jadi pencuri, mulai dari pencuri kecil-kecilan, nyolong di saku bapak, nyolong dompet ibu, cuma buat beli narkoba. Udah narkoba, udah halunya tinggi, udah males mandi, males keluar rumah, lihat matahari silau, putus sekolah. Ya, pecandu narkoba tuh nggak bisa lihat matahari, silau mereka rata-rata vampir. Dunia malam. Kalau malam ya udah hidup mereka, karena hanya malam lah mereka bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Belum lagi ada kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan di ruang kerja. Lagi high, disuruh ngetik, nggak jadi, terus lagi jalan, kesandung kaki sendiri, jatuh. Itu yang paling ringan. Kalau lagi udah pakai sabu, lagi fly, bagus, bawa mobil, tabrakan. Kalau yang mati engkau sendiri tidak ada masalah, tapi lu juga bawa-bawa teman mati, ya kan? Korban tabrakan kalau laka sendiri, ya innalillahi. Tapi kalau nabrak orang dan orang itu cuma sekedar nyebrang jalan, kasihan juga kan? Nah ini yang paling banyak nih sekarang, gangguan mental. Kenapa? Karena narkotika itu semuanya menyerang susunan saraf dan otak. Mengubah perilaku, kata saya tadi kan. Mengubah perilaku dari yang ceria jadi pendiam. Dari yang masih normal-normal tiba-tiba halu. Lihat ada orang mengamati dari pojok padahal nggak ada. Itu kan. Lama-lama terjadi gangguan jiwa, gangguan mental, gangguan jiwa, akhirnya sakit jiwa. Beda loh ya, gangguan jiwa dan sakit jiwa.
Beda. Yang paling terakhir adalah bunuh diri. Banyak ini kayak gini. Sebetulnya tidak berniat bunuh diri, tapi ya ada halusinasi yang menyuruh dia bunuh diri. Ya ujung-ujungnya tetap mati juga. Ya. Ini saya paling suka nih sebenarnya. Slide yang paling saya sukai. Karena saya selalu suka slide yang menakut-nakuti orang. Entah kalau adik-adik semua, anak-anakku semua itu takut dengan ini, alhamdulillah. Karena kalau takut dengan ini berarti kan tidak akan berniat mencoba, ya kan? Dampak buruk penyalahgunaan narkoba bagi organ tubuh. Mulai dari mata itu pupil mata melebar. Nah, kalau pupil mata sudah melebar, tidak bisa melihat cahaya, jadi silau. Makanya kenapa dari tadi saya bilang, orang yang pecandu narkoba itu vampir. Mereka lebih suka malam karena malam itu gelap, tidak menyebabkan silau pada mata. Gempa itu. Nah, kemudian bisa menyebabkan insomnia, susah tidur. Susah tidur kalau ada yang dikerjakan lumayan. Kalau susah tidur terus nggak ada yang dikerjakan, terus yang dikerjakan adalah nyari narkotika, ya sama aja, ya kan? Kemudian pada rongga mulut. Mulut terasa kering, kaku, pengennya minum, tapi males minum air putih karena nggak enak rasanya. Nah, hati pada dasarnya semua obat-obatan dan makanan yang kita konsumsi itu, hatilah tempat menetralkan racun. Nah, apa kabar nih yang masuk racun? Netralin gimana? Ya kan, nggak bisa netral. Kulit lama-lama jadi kering, karena apa? Kita jarang minum, dehidrasi sampai di tingkat sel. Saya belum mau ke otak, saya mau ke pencernaan dulu. Nafsu makan turun, karena tidak makan-makan, akhirnya daya tahan tubuh jadi turun. Sudah daya tahan tubuh jadi turun, gampang sakit. Sudah gampang sakit, begitu datang COVID, positif, mati sudah. Mau paru-paru baja pun nggak bisa menolong. Ya kan? Jantung ini lama-lama karena semua obat-obatan itu lewat darah, kemudian lewat jantung yang menyebabkan tekanan darah dan denyut jantung jadi cepat, lama-lama ya jantung kan juga otot juga kan, lama-lama ya capek jantungnya, berhenti dia. Kalau dia berhenti, ya mati, titik kita. Belum lagi yang paling tinggi adalah otak. Otak ini lama-lama mulai dari gangguan konsentrasi, daya ingat jadi turun, gampang lupa, belum lagi perilaku yang berubah dari yang ceria jadi pendiam, dari yang biasanya aktif malah ngumpetnya di bawah meja karena halusinasi sudah tinggi, belum lagi depresi yang biasanya suka ngobrol jadi diem aja. Belum lagi mereka ada halusinasi pendengaran, udah diam, dengar suara-suara di telinga, suruh bunuh diri, padahal nggak ada nyuruh. Lama-lama kerusakan permanen pada otak, menyebabkan gangguan mental, gangguan jiwa, dan akhirnya sakit jiwa. Nah ini udah pada lahir nggak? Pada tahu nggak siapa aja? Yang bawah, oh yang bawah itu icon banget. McCulkin, ya kan? Iya, McCulkin, benar. Itu yang paling bawah. Vincent, ya, benar. Kalau yang atas, sebelah kanan, itu penyanyi top. Lagunya top. Namanya Whitney Houston. Ya, si Amanda, ya, Clara, benar. Whitney Houston. Kalau yang sebelah kiri atas? Oh, pada belum lahir. Itu namanya Pamela Anderson. Pada zamannya bukan Gigi Hadid, kecantikan Gigi Hadid mah. Siapa nih, Betran? Kalau Gigi Hadid mah cantik banget, kalau ini nggak terlalu. Dia pada zamannya dia icon seks. Badannya bagus banget. Dan dia jadi badannya tuh jadi standar untuk perancang internasional. Kalau ukuran dulu tuh 32, 28 ini dia.
Namanya Pamela Anderson, pernah main di Baywatch dulu, film Baywatch dulu zaman kalian. Bapak Ibu kalian bahkan belum pernah ketemu mungkin waktu itu film. Udah lama banget. Nah, ini yang atas tahu nggak siapa? Lindsay Lohan, ya betul. Aura, ya benar Aura, Lindsay Lohan. Lindsay Lohan yang kiri itu zaman dia belum terlalu banyak memakai kokain. Dia sudah bolak-balik panti rehabilitasi, tetap tidak baik juga. Kalau yang di bawah tahu nggak? Bukan Magneto, salah. Ayo, Charles Xavier. Ya, namanya siapa? Charles Xavier, namanya siapa ya? Patrick Stewart. Tadi siapa itu? Voldemort. Jauh Voldemort, bukan. Oke, namanya Patrick Stewart. Ya, Charles Xavier. Dia nggak pernah minum kokain sih, dia minumnya green tea. Jadi mulai ya awet muda. Kenapa awet muda? Karena tidak terpapar dengan narkotika. Nah, nih, ini sabu. Ini kepala orang. Yang terlihat itu adalah tulang tengkoraknya. Yang makin ke dalam lagi adalah jaringan selaput otak. Untung belum nyampe di otak, ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena pecandu metamfetamin itu ditekan perasaannya, sensorinya, dan lain-lain sampai tidak bisa merasakan apapun. Nyeri tidak terasa sampai, makanya kenapa pecandu-pecandu metamfetamin itu suka luka di muka dan di tangan. Karena mereka merasa ada yang berjalan di tangan, kayak ada semut, dan mereka menggaruk itu sampai luka. Sudah luka mereka nggak rasa. Karena benar-benar rasa ambang nyerinya tuh benar-benar ditekan. Itu. Sampai sudah lubang kayak gini tuh dia nggak ngeh kalau kepalanya udah lubang. Ini diapain coba? Ya, rambut dicabutin, terus digaruk sampai dalam. Ya. Ini namanya merusak diri sendiri kan? Ya. Di antara kalian, bagaimana sih bisa mengenali penyalahguna narkotika? Kelihatannya serius, kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi terus bagaimana bisa mengenali teman kita? Biasanya dari tingkah laku. Tingkah laku itu berubah. Dari biasanya dia ceria, suka ngobrol, tiba-tiba jadi pendiam, dan jadi penyendiri. Kemudian biasanya kalau ditanyain kenapa, suka bohong. Yang paling terlihat adalah malasnya dia mengurusi higiene diri. Jarang mandi. Sakau itu adalah pada saat badan menuntut. Jadi kayak saya nih, saya biasanya minum kopi. Saya nggak minum kopi seharian, badan saya sakau terhadap kopi. Saya nagih. Bisa sakit kepala, bisa marah-marah. Nah, itu yang terjadi kalau pada pengguna narkotika yang tidak mendapati narkotika. Tapi bagaimana kita mengenali kesehariannya? Lihat aja kalau misalnya dia biasanya ceria, tiba-tiba pendiam, tiba-tiba menyendiri. Kemudian orang yang pola tidurnya berubah tanpa ada alasan. Artinya gini, kita mahasiswa kan, biasanya tidur malam nih, tapi karena ada yang suka ngomong sendiri, Luis, ya benar. Karena ada halusinasi. Nah biasanya kalau kita mahasiswa, malam kita tidak tidur karena bikin tugas. Nah kalau pecandu, itu pola tidurnya sama sekali berubah. Malam mereka nggak tidur, justru mereka siang tidur. Makanya dari tadi saya ngomong, pecandu narkotika itu rata-rata vampir. Iya, karena mereka hidupnya malam. Siangnya mereka tidur. Kenapa? Salah satu karena tidak mendapati narkotika pada pagi hari atau siang hari, kemudian karena pupil mata mereka sudah melebar, akhirnya silau lihat matahari. Itu, ya. Kemudian sering menerima telepon atau ketemu dengan teman-teman yang kalian nggak kenal. Ya. Biasanya kita ngariung bareng, tiba-tiba dia suka, iya. Bro, bentar ya, gue ada urusan. Kemana? Ada. Nah, ada itu harus ditelusuri. Jangan-jangan mereka ketemu dengan bandar, ya kan?
Kemudian ada yang punya duit banyak terlihat tapi kok selalu miskin. Iya kan? Bisa ngeh nggak? Orang tuanya mampu, di dompetnya sering terlihat banyak duit. Tapi terus kok selalu minjem duit. Bilang, bro, gue mau jual HP, gue mau jual laptop. Loh, perasaan ayah ibu kamu tuh mampu, kenapa? Nah, hati-hati. Itu antara dua, kalau nggak dia berhutang, dia pakai narkoba. Hutang karena apa? Kemungkinan besar narkoba juga. Ya kan? Karena kalian kan nggak mungkin berhutang untuk membeli sesuatu. Beda kan dengan kami yang sudah bekerja. Itu. Kemudian jadi lebih emosional. Baperan? Enggak, bukan baperan. Bukan baperan, tapi lebih kepada ini, gampang marah, gampang tersulut emosi, gampang tersinggung. Kemudian sulit konsentrasi, diajarin kayak apapun tetap nggak mudeng juga. Nah, yang paling terlihat kalau sudah tahap yang advance itu apa? Tahap lanjut itu Anda bisa melihat bekas-bekasnya di badan. Luka-luka yang karena mereka garuk. Kemudian kalau mereka pakai alat suntik itu suka ada lubang suntikan pada siku. Kalau enggak pada siku, pada pergelangan kaki. Ya. Kemudian dia ada bekas sayatan juga. Kenapa bekas sayatan? Kalau enggak dapat obatnya, disayat, darahnya disedot. Itu bisa bikin haid juga, walaupun dengan konten yang dikit. Ya, terus ya sudah tidak mau mandi, tidak mau tahu kejadian apapun. Malah yang paling sering yang ditemukan adalah tiba-tiba tuh dia ngumpet di bawah meja atau di bawah tempat tidur. Kenapa? Saya nggak suka terang. Terus di luar ada ular yang nungguin saya. Halusinasinya sampai di tingkat seperti itu. Oke? Nah, dari tadi ngomongin narkoba menakutkan, kenapa harus dihindari? Pertama, ya narkoba itu dilarang agama. Ada ayatnya yang dapat memicu ketergantungan itu sebaiknya dihindari. Kemudian dengan narkoba ini kita bisa terhalang untuk mencapai cita-cita. Ini tips-tips dari kami untuk menghindari narkoba. Apapun, ya, saya ulangi buat adik-adik saya, anak-anak tercinta, apapun alasannya, jangan pernah mencoba. Sekali mencoba, Anda akan terus tergelincir ke dalamnya. Apapun itu. Kecuali ya perintah dokter. Karena kalau perintah dokter, minum ini 3 hari, selesai itu berhenti. Obatnya habis berhenti. Gitu, ya. Kemudian ya kuatkan iman, kuatkan pribadi, pakai pemikiran, pakai pertimbangan yang wajar, pakai logika. Jangan menghindari problem. Apalagi kuliah nih, problemnya banyak. Udah lagi bikin tugas, due date-nya besok, pacar ngamuk, berantem, udah selesai, ya. Pelampiasan, nyari, ya kan? Jangan. Pacar berantem, hadapi dulu. Bentar ya yang, apalah judulnya, saya bikin tugas dulu ya. Selesai saya bikin tugas, udah saya submit, baru kita berantem lagi, ya kan? Lebih gampang seperti itu. Pilih kegiatan yang sehat. Banyak berorganisasi, banyak diskusi, belajar, banyak baca buku, nongkrong dengan teman yang ada faedahnya. Dr. Paula, ya. Mohon izin 5 menit lagi untuk pemaparannya. Selanjutnya kita sesi tanya jawab. Oh siap. Oke. Saya rasa bisa dibaca. Saya mau saya mau mengalihkan ke Pak Andis untuk ngomong aspek hukumnya. Ya, karena kita udah saya udah ngecap dari tadi apa aspek medis dalam keseharian, aspek hukumnya apa nih?
Ini apa yang harus dilakukan. Nah, ini aspek hukum. Silakan Pak Andis. Oke, selamat siang, selamat sore, rekan-rekan semua dari semua. Kita akan bicara tentang aspek hukum. Yang jelas narkoba itu dapat dikatakan barang yang menjadi sumber pidana. Di mana di sini ada di Undang-Undang Narkotika Nomor 35 itu berbicara terkait dengan kita tidak boleh menyimpan, memelihara, memiliki, membawa, apalagi menguasai aja, hanya pegang aja, tidak tahu apa-apa. Misalkan kita dengan teman nih, punya nitip barang, padahal itu barangnya barang teman. Hanya dititipi aja kan berarti kan kita sudah menguasai, itu tidak boleh, diatur di pasal 111 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Hukumannya jelas, penjara 4-12 tahun maksimal, kemudian seumur hidup kalau banyak tuh. Kemudian pasal 112, memiliki juga, menyimpan, menguasai, dan menyediakan. Hukumannya jelas juga, 4-12 tahun, maksimalnya 5 tahun, bahkan seumur hidup. Kemudian di pasal 117 juga begitu. Kemudian ada, kalau orang yang mengimpor juga ada, mengekspor, memproduksi, dan menyalurkan. Diatur dalam Undang-Undang Narkotika pasal 113, 118, dan 123. Pasal-pasal ini ada semuanya di Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Yang jelas ada pengecualian terkait dengan kita misalkan adik-adik mahasiswa, ada yang orang ketika ditangkap itu langsung dicap, ya kamu harus bisa dipidana, tapi ketika itu tidak bisa seperti itu. Ada dikatakan nanti kita ada sistem rehabilitasi. Ketika kita hanya sebagai korban saja, tidak harus menjadi pidana. Ketika kita hanya korban, kayak tadi misalkan dititipi atau misalkan dalam razia ternyata dicek urinnya positif, tidak harus dipidana, tapi ada sistemnya rehabilitasi dan sebagainya. Kemudian ini, nah ketika di wilayah itu ada namanya kita ada edaran Mahkamah Agung tahun 2004 tahun 4 tahun 2010 inilah, di wilayah itu ketika didapati kelompok metamfetamin atau sabu kurang dari 1 gram itu tidak langsung pidana tapi dilakukan rehabilitasi. Dan ini sudah sudah didiskusikan dan dimasukkan dalam surat edaran. Tapi terkecuali didapati dan ketika didapati kemudian diselidiki dan ternyata dia pengedar, beda lagi ceritanya seperti itu. Ini hanya gambar-gambar modus-modus operandi yang dilakukan oleh para pengedar, dimasukkan ke dalam bayi, mayat bayi, kemudian ada yang dimasukkan ke dalam perut ular, kemudian perut anjing, kemudian bahkan ke dalam perut, dimasukkan ditelan, disuruh pup dia, terus dimasukkan ke dalam tubuh. Dan itu modus-modus itu bagi orang yang sudah pengedar tuh tidak harap dianggapnya sudah biasa gitu. Dan jangan sampai diawalinya dari pengguna, kemudian penyalahguna, akhirnya pengedar. Jangan sampai adik-adik sekalian jangan sampai seperti itulah, dan jangan sampai pernah mengenal daripada narkoba. Ini 103 kg dimasukkan ke alat-alat kesehatan. Ini tangkapan-tangkapan yang menurut kita tidak mungkin di situ, tapi ya buktinya ada gitu. Seperti itu. Lanjut, Bu. Ini menggunakan modal HP di lapas ya, dikatakan Ibu Paula ya, peredaran sekarang banyak di lapas. Kemudian lanjut, brownies juga ada. Kemudian ini jenis-jenis browniesnya, permen, ganja, terus lanjut aja. Kita lihat gambar-gambar aja. Iya. Kemudian, kue, ya ganja. Ini dodol, mana dodol pun ada. Dodol ganja ada, tapi kita tidak tahu waktu itu dodol ganja atau bukan kan, kita nggak tahu, yang penting enak kan. Di Aceh aja jadi ini kan, jadi bumbu masakan ya. Ini ganja, gorila, tembakau gorila yang sekarang mulai beredar juga. Lanjut, Bu. Permen,
coklat dimasukkan, kita tidak tahu karena coklat juga bisa menimbulkan juga ketergantungan kalau kesering. Ini ekstasi yang dimasukkan ke dalam bubble apa namanya? Cairan itu. Bubble tea yang ada benda-benda cairan digabung dengan ekstasi. Bobanya gitu digabung ya. Diracik. Nah, ini sering mungkin adik-adik atau mungkin pada situasi ngelihat seperti ini pasti ada. Ini diindikasikan bisa mengandung narkotika. Yang paling saya lihat sering tuh lollipop yang sana tuh, cannabis. Pasti sering menemukan di mana tuh di supermarket ada. Kalau yang perangko itu sudah sering dijelaskan tuh LSD, listerid acid dimetilamid, itu masukkan di bawah lidah yang tadi dijelaskan. Ini jenis-jenis yang sering ada sudah masuk ke Indonesia. Sabu cair. Nah, kemarin terakhir kan ada penangkapan sabu cair. Sabu dibikin cair nanti disuling lagi, dipadatkan lagi. Sekarang ya itu namanya pengedar. Bagaimanapun caranya di masa pandemi kayak gini juga. Yang terakhir di Sukabumi tangkap berapa kilo gitu kan. Padahal di masa yang pandemi tetap ini bisa dibaca sebenarnya karena waktunya juga mengejar. Nah, ini jenis-jenis pil yang NPS yang terbaru, stimulan. Ini jenis-jenisnya kalau menemukan kayak gini bisa langsung dikasih tahu, kasihkan ke dosen. Tiba-tiba teman yang menemukan ini obat apa? Obat batuk misalkan. Jangan dulu dilihat dulu, benar enggak ini obat batuk gitu. Padahal pil yang berbahaya. Terus ini jenis-jenisnya. Ini yang paling penting nih. Nah, ini pernah tahu ini? Ini siapa ini? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu gambar ini siapa? Itu. Oh, betul. Sinaga. Oh, Reinhard Sinaga. Ini memang beritanya sudah lama, tapi yang dipakainya yang paling berbahaya itu obat yang dipakai oleh Reinhard ini. Ini menggunakan namanya GHB. Gamma hidroksibutirat namanya. Nama kimianya gamma hidroksibutirat. Jadi sistemnya efeknya sama, membuat orang tidak sadarkan diri. Cuman kenapa dia ketangkap? Karena yang terakhir itu dia pakai tidak sempurna, isi tidak banyak. Jadi pas pagi sadar. Jadi laporkan. Nah, itulah namanya orang jahat pasti ada sialnya. Ini jenisnya dan ini dijual bebas. Karena memang udah buat pengobatan gitu seperti itu. Cuman orang kalau disalahgunakan seperti itu. Makanya kan kadang-kadang orang mahasiswa diajak kemana, dikasih ini pingsan. Sadar-sadar tiba-tiba, loh kok saya hamil? 6 bulan udah hamil padahal memang tidak sadarkan diri gitu. Ini bahaya, makanya teman-teman mahasiswa, nanti calon mahasiswa ke depan ya hati-hatilah. Kalau berteman dan sebagainya, wah ini bagus nih cairan. Terus dicampur di Fanta, dicampur di minuman, selesai. Karena tidak berasa gitu. Ini juga, ini tuh Blue Sapphire. Nah, Blue Sapphire juga, Blue Sapphire. Sebelumnya dia tidak masuk ke Permenkes, tapi baru-baru ini baru dimasukkan 2017 kemarin, baru dimasukkan ke dalam golongan 1 narkotika. Nomor urutnya 104. Bisa dicek di Undang-Undang Narkotika nomor 35, ada. Ya, seperti itu. Ini juga sama efeknya seperti GHB. Dia banyak digunakan di klub, diskotik. Dia dicampur dengan minuman, efeknya sama. Tidak sadarkan diri juga. Seperti yang digunakan, disalahgunakan juga. Ya. Nah, terutama Fave, kalau Fave ini cairannya yang berbahaya. Sebenarnya kalau efeknya pemakaian tidak terlalu sering tidak masalah. Cuman yang masalah itu zaman sekarang ini Fave ini dicampur dengan ganja. Cairan ganja ini bikin cair kayak tadi lah, bikin cair. Nah, itu yang jadi masalah. Dan ini kalau ketahuan itu ada pasalnya tuh, pasal 104 dijuntokan 132 ayat 1 subsidiar 113 ayat 2 dan sebagainya itu masuk ke undang-undang narkotika juga. Jadi hati-hati dengan vape. Kalau toh sudah penggunaan vape, kalau memang bisa berhenti ya berhenti. Tapi kalau memang sudah pemakai elektrik vape, carilah tempat yang benar-benar jangan sampai itu vape-nya dicampur dengan bahan lain. Itu saja. Kemudian ini dari Pak Joko Widodo, tidak ada kebahagiaan hidup yang didapat dari menyalahgunakan narkoba. Negara harus hadir dalam langsung bertempur melawan sindikat narkoba. Nah, jadi sobat, what your choice? Oke, itu pilihan Anda sekalian yang akan menjadi calon-calon pemimpin 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Semoga negara kita terbebas dari narkoba. Dan itu diharapkan oleh presiden kita dan sampai sekarang masih belum. Dari 2015 Indonesia bebas narkoba, 2015 terbebas. Ternyata sampai sekarang masih belum bebas, malah nambah.
Oke, itu saja. Ini kontak person kami, itu ada Instagramnya, itu ada emailnya. Silakan kalau bisa menghubungi, bisa langsung menghubungi nomor telepon itu langsung kepada Kasubdit kami, Dr. Paula Liawa, Kasubdit Narkoba, Bidang Pusdokes Polri. Bisa diskusi apapun di situ. Dan berhubungan dengan kesehatan, beliau jagonya. Insya Allah bisa dijawab. Mudah-mudahan akan terjawab. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andis dan Dr. Paula. Teman-teman sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita. Oke, seru ya? Dan sangat interaktif sekali ya. Pertanyaannya banyak sekali nih kita lihat. Namun kalau kita jawab mungkin akan kehabisan waktu karena masih ada sesi berikutnya. Kita hanya jawab beberapa pertanyaan saja yang kita lihat ada krusial ya, yang istilahnya dalam hal ini bisa kalian temui di kehidupan sehari-hari. Misalkan ada semacam satu case tadi ada yang menarik pertanyaannya itu, apakah dari William nih yang kita lihat nih, apakah orang yang sudah terkena narkoba dapat berubah 180 derajat lagi atau tidak bisa kembali seperti semula? Ya, ini bagus ini pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Lalu pertanyaan berikutnya yang kami pilih adalah, ya, ini bingung milihnya jadinya, banyak banget pertanyaannya. Ya, boleh sambil dijawab, Dr. Paula atau Pak Andis, silakan. William ya, William Kennard. Ya, William Kennard. Apakah orang yang sudah terkena narkoba dapat berubah 180 derajat lagi atau tidak bisa kembali seperti semula? Saya menangkap ini sebagai misalnya gini ya, udah kena narkoba, kemudian direhab, apakah bisa kembali seperti semula? Kira-kira begitu ya William ya? Yang mana William nih? Dia udah ngangguk-ngangguk. Saya lihat. Oke. Jawaban saya adalah tergantung dari kekuatan niat masing-masing. Artinya gini, Dek. Maaf ya, saya panggil Adek, boleh kan ya? Ya, soalnya nggak apa-apa Bu, bebas. anak saya. Jadi gini, pada dasarnya dia sudah terpapar dengan sesuatu yang itu mengubah hidup dia. Nah, rehabilitasi adalah proses upaya dari orang lain mengembalikan dia ke fungsi semula. Ya kan? Adik-adik sudah mahasiswa nih ya, mahasiswa. Jadi udah bisa. Upaya dari orang lain mengembalikan dia ke fungsi semula. Upaya orang nih. Sekarang apakah dia mau dibantu dengan upaya itu? Harus mau selama proses rehabilitasi. Sayangnya proses rehabilitasi itu tidak lama. Hanya sekitar 3-6 bulan. Setelah itu diserahkan kembali kepada yang bersangkutan dan keluarga serta lingkungannya untuk membantu dia kembali lagi seperti semula. Ya. Jadi jawaban saya adalah bisa kembali lagi asalkan tergantung dari kekuatan hati dan lingkungan sekitar. Masalahnya, jika lingkungan itu yang menyebabkan dia ketergantungan, maka upaya yang dilakukan oleh orang lain itu agak sia-sia. Kenapa? Misalnya nih dia pakai narkoba karena di rumah orang tua sering berantem. Direhab berapa kali pun kalau dia pulang ke rumah itu kembali dengan orang tua yang masih berantem, tetap aja dia pakai. Ya kan? Kecuali dia mau bertekad dalam hati dan dibantu teman-teman sama keluarga yang lain untuk benar-benar sembuh, benar-benar pulih. Ya? Oke, William? So far, so good? Oke, I can see your thumb. Thank you. Ada lagi Pak Daniel? Baik, terima kasih Ibu Dr. Paula. Ada yang kejawab juga tadi. Ya, di sini ada pertanyaan yang cukup menarik juga dari Joe Frederick.
mengenai sistem hukum tentang narkotika di Indonesia apakah sudah cukup efisien? Karena ada kasus di mana kurir dipakai untuk mengantar paket yang berisi narkoba dan saat tertangkap dia dianggap sebagai pengedar. Padahal dia tidak tahu apa yang dia bawa. Dia hanya melakukan pekerjaannya. Tentu tidak adil, bukan? Bagaimana tanggapan pemerintah atas kasus tersebut? Silakan Bapak Ibu menjawabnya. Mungkin ini tadi dari segi aspek hukum kepada AKP Andis. Oh iya. Kami persilakan, Pak. Oke, untuk Joe ya, Joe Frederick ya. Ya, Mana Joy orangnya? Frederick Gerson. Nggak ada yang kelihatan ya. Joy bisa angkat tangan. Yang mana? Joe yang mana Joe? Joe. Jangan takut. Ini bagus. Open mic silakan. Yang tadi. Oke, baiklah. Ditangkap, dijaksakan ketika diakhirkan kebebasan polisi lengkap alat buktinya, yakin jaksaannya ada yang main-main, ya selesai dong, narkoba. Oke, jasanya selesai. Tanya harusnya seumur hidup ya 1 tahun aja, ya selesai lagi ya. Nah, seperti itu. Di mana di situ ada istilahnya crime. Satu lagi, ketika hakimnya sudah memutuskan sesuai dengan tindak pidananya, masuk lapas dikasih tempat yang enak sekali. Seperti itu ya. Jadi adanya CJS, crime justice systemnya harus sinergis antara polisi, jaksa, hakim, dan lapasnya. Ketika itu berjalan semuanya sudah efektif semuanya. Namun saat ini kan tahu sendiri banyak oknum yang tidak sesuai dengan standar yang dilakukan. Kemudian apabila terjadi kasus seperti ada yang mengantar kurir entah Gojek, GoVan, Go dan sebagainya, dia kan nggak tahu apa-apa. Nah itulah kendala di kita itu terkait dengan hukum pasal di Undang-Undang Narkotika nomor 35 itu kata yang tadi saya katakan bahwa ketika kita membawa, menguasai, menyimpan sedangkan kurir kan tidak tahu apa-apa. Terus bagaimana produk hukum yang dibikin itu seperti itu, tetap kita akan melakukan proses peradilan hukum, kemudian ini dapat dari mana barangnya. Namun nanti di proses itu ada namanya keringanan. Oh ternyata dia statusnya kurir, dia tidak tahu apa-apa. Tapi nanti kita akan mengejarnya itu paketnya dari mana, didapatnya dari mana. Terus sistem kenapa paket ini bisa diantar, maksudnya ada berarti sistem yang pengecekan paketnya kurang bagus gitu. Yang jelas jika sesuai dengan pasal yang ada itu kita tidak bisa mengelak. Makanya berhati-hati ke teman-teman mahasiswa di sana. Kadang-kadang dalam suatu peristiwa atau kejadian itu adanya namanya razia. Jangan salah, ada polisi-polisi, bukan mengerikan polisi. Kadang-kadang ada yang polisi nakal. Misalkan si A tahu nih polisi itu memakai ini, dia pakai. Karena dia targetnya pakai sesuatu, tanda kutip ya, tanda sesuatu, ditaruhlah, taruhlah barangnya di situ. Karena tahu dia memakai, karena ada di sakunya atau di tasnya, terus yang mengaku tasnya itu kan ngomong dong. Ketika dari ini tas siapa? Tasnya saya punya saya atau tasnya ngomong kan? Ngomong itu tasnya dia. Padahal dia tidak bawa apa-apa. Tapi dengan seperti ini kan membawa dan menguasai. Nah di pasal Undang-Undang nomor 111 itu memiliki, menguasai, menyimpan, membawa itu jerat hukum akan tetap. Tapi dalam proses ada pemeriksaan, ada proses BAP dan sebagainya. Nanti di situ baru dibuktikan benar nggak ini miliknya dia. Tapi tetap proses harus tetap berlanjut seperti itu. Terakhirnya itu apa Ibu? Udah ya? Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau yang belum puas bisa langsung kontak di nomor yang tadi ya. Terima kasih Pak Daniel. Baik, terima kasih Bapak AKP Andis. Teman-teman, tadi semua pertanyaan itu kita lihat semuanya hampir mewakili dan mirip-mirip pertanyaannya. Namun apabila ingin lebih lanjut dan lebih dalam, kita juga ada klub anti narkoba namanya ya. Bisa juga teman-teman yang senang berorganisasi bergabung di dalamnya. Dan pembinanya juga Bapak Ibu dari kepolisian tersebut, yaitu dari Mabes Polri, Puskokes. Lalu teman-teman, tadi itu kan sudah disinggung dari aspek bahayanya, aspek hukumnya. Nah, narkoba itu memang benar-benar kalau bisa dikatakan harus kita hindari. Karena itu merusak kehidupan kita. Di dalam pertemuan kita ini dan sesi tentang nafsa ini,
banyak memang yang kita gali. Namun karena memang waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita, saya moderator, mohon izin dan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan yang menyinggung baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan dari kami dan juga para narasumber lainnya. Untuk acara selanjutnya saya serahkan dan kembalikan kepada MC kita. Silakan Wina dan Oci.